Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Piala Liga Inggris atau Carabao Cup akan memainkan leg kedua di Stadion Tottenham Hotspur. Spurs bisa menjadi tuan rumah. Ya. Itu akan berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat atau tepatnya pada pukul 02.45. Spurs mendapatkan tantangan yang sangat berat. Berat artinya mereka itu kalah 0-2 atau 2-0 di pertandingan pertama, sehingga memaksa mereka harus bisa memenangkan di leg kedua ya, dengan margin 3-0. Berat kalau bisa melihat bahwa mereka untuk bisa mengalahkan 3-0 kalau mengacu pada leg pertama di Stadion Stamford Bridge menghadapi The Blues Chelsea. Ini tidak main-main buat pasukan Antonio Conte. Mereka kalau ingin mendapatkan satu tiket ya, untuk masuk ke babak final Piala Liga, menantang salah satu di antara Liverpool atau Arsenal, mereka harus bisa menang. Menang itu saya katakan tadi 3 atau dengan 4-1. Ini yang akan membawa The Lily Whites itu bisa lolos sampai ke partai puncak. Namun lagi-lagi saya melihat kalau hanya dengan 5 percobaan tembakan di leg pertama dan hanya 2 mengarah ke gawang atau on target, ya, dengan penguasaan bola, ball position mereka yang hanya 37% berbanding dengan sekitar 63% ya, yang ada di kubu Chelsea. Ini berat. Memang harus ada perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh Antonio Conte ketika mereka menerima Chelsea di leg kedua di markas mereka, di Stadion Tottenham Hotspur. Ya. Kita akan lihat nantinya apa yang akan dimainkan oleh Conte dengan starting 11 dia untuk bisa menghadang pasukan Thomas Tuchel. Kalau Thomas Tuchel kan sudah bisa diketahui bahwa pola mereka itu sudah bagus sekali ya. Walaupun bisa berubah juga dengan 4-2-3-1, tapi saya melihat bahwa Tuchel akan memainkan tetap dengan 3 back kembali. 3-4-2-1 saat mereka tandang untuk bisa mengamankan 2 gol yang mereka dapatkan lewat Kai Havertz dan gol bunuh diri dari Ben Davies di leg pertama. Dan kedua gol itu semua terjadi di babak pertama, karena di babak kedua tidak ada gol lagi. Namun secara statistik ya, dilihat dari semua aspek yang ada dalam pertandingan itu, memang Spurs kalah telak bahkan. Ini yang menjadi PR besar bagi Antonio Conte. Walaupun mereka nantinya pada Kamis ini hari bermain sebagai tuan rumah. Akurasi overall mereka itu kalah jauh. Hanya 78% ya, berbanding 90% di kubu The Blues. Nah, ini memang perlu untuk kerja keras ya bagi Conte ketika mereka dihadapkan pada satu tugas berat, bahwa harus menang dengan 3-0 dan gawang Hugo Lloris itu clean sheet. Artinya, walaupun sekarang sudah ada Eric Dier yang datang kembali, karena sebelumnya kan 3 di belakang Spurs itu ada Tanganga, ada Ben Davies, dan juga ada Davinson Sanchez di depan Hugo Lloris ya. Nah, sekarang mereka agak lebih enak nih kembalinya Eric Dier untuk membentuk tetap dengan 3 pemain belakang bersama dengan Davies dan juga dengan Sanchez ya. Tanganga mungkin akan ada di bench. Nah, untuk melawan ini saya pikir 3 belakang itu kalau tampilkan harus ada memang dengan 5 gelandang. Kalau bermain dengan 3-4-3 ini sulit bagi Spurs untuk menandingi The Blues. Apalagi Son Heung-min itu tidak bermain, mengalami cedera. Ya, ketika di leg pertama juga dia bermasalah dan ditarik keluar. Ya, mereka juga bermain saat itu dengan kombinasi ada 3 pemain di depan, termasuk dengan Lucas Moura. Namun bersama dengan Harry Kane tidak berdaya. Saya sudah katakan tadi, hanya 2 on target dari 5 percobaan menembak. Sangat kecil, sangat sedikit buat mereka. Itu yang tidak boleh terjadi saat mereka bermain di kandang. Menuntut mereka harus bisa mencetak gol banyak. Mereka harus keluar, harus bermain terbuka ya, untuk bisa mendapatkan gol. Memang ini bahaya karena Chelsea juga bagus ketika lawan bermain dengan terbuka ya, dengan agresif. Ini juga ditunggu oleh Chelsea, dan mereka dengan kedalaman skuad yang lebih bagus dibandingkan dengan Spurs, ini bisa dimakan oleh pasukan Tuchel. Namun kita lihat, buat saya pikir 5 gelandang itu jauh lebih bagus bagi Spurs untuk menandingi kekuatan dari The Blues ya. 5 gelandang mereka siapa? Di kiri saya pikir harus ada Reguilon. Emerson Royal itu
taruh di kanan, ya, dengan dua pemain ini di flank mereka. Nah, 3 di gelandang yang akan menjadi pemain kunci di sini untuk bisa menjaga apakah Kovacic yang masuk atau Jorginho atau Saul yang untuk bisa mendekati di sini untuk juga sekaligus membendung Pulisic dan juga dengan Havertz kalau dimainkan lebih awal ini jauh lebih bagus. Skip ada di sana. Harry Winks juga bagus. Højbjerg. 3 ini sangat baik untuk bisa mengontrol di tengah, ya. Dengan saya katakan tadi kan ada dua Reguilon dan juga Royal yang bermain di dua sisi ini. Kenapa harus dengan 5 gelandang? Karena tugas Royal itu menjaga posisi Alonso, ya, untuk bisa masuk, ya, dari sisi pertahanan sebelah kanan Spurs. Ya, kemudian Reguilon itu mengontrol, mengawasi pergerakan dari Hakim Ziyech yang bisa merusak dari sisi pertahanan sebelah kiri. Ya. Kenapa Ziyech? Karena mereka tidak punya Reece James yang masih cedera. Tidak punya juga Ben Chilwell yang masih bermasalah. Sehingga menurut saya Alonso dan Ziyech akan lebih diutamakan. Walaupun masih punya Hudson-Odoi. Mungkin akan datang sebagai super sub. Nah, dengan 5 gelandang ini akan jauh lebih bagus. Artinya lini belakang juga tidak akan banyak bekerja keras, ya. Baik Dyer sana atau Davinson Sanchez dan Ben Davies. Kemudian ada 2 di depan. Ketika Son tidak bermain, cukup 2 ada di depan, yaitu Lucas Moura dan Harry Kane. Ini jauh lebih bagus, ya, untuk bisa menandingi kekuatan dari pasukan Tuchel. Respons yang saya lihat yang akan dilakukan oleh The Blues, kalau Conte ini bermain dengan katakan 3-5-2 seperti yang saya bilang tadi, ya, tetap akan direspon oleh Tuchel dengan 3 pemain belakang. Silva masih diragukan memang. Kepa akan dibawa Mister. Namun 3 di belakang yang mungkin pasti dimainkan adalah Rudiger, Malang Sarr, dan juga Aspi. Ya, Cesar Azpilicueta. 3 ini. Siapa 4 di tengah yang bisa mengontrol dari lini kedua? Saya sudah katakan sebelum, Masia ada di kanan, bisa menggantikan posisi Reece James. Alonso bisa masuk sini untuk menggantikan posisi dari Ben Chilwell yang memang cederanya cukup lama, ya. Nah, ini agak bagus buat mereka. Nah, 2 di tengah, apakah Jorginho akan dimainkan duluan atau disimpan? Karena 2 hari setelah itu mereka harus ke Etihad. Pertandingan yang sangat berat pada hari Sabtu menghadapi pimpinan klasemen Manchester City. Jadi bisa aja Jorginho ini diistirahatkan, namun semua tergantung dari Tuchel. Di sana masih ada Saul dan Kovacic yang masih bisa dimainkan. Nah, lihat pertama kan mereka bermain sangat bagus. Saya pikir oke lah dengan ini. Dengan keunggulan 2-0 mereka masih bisa bermain dengan sangat baik untuk mengontrol di tengah. Kemudian dengan 2 pemain dan 1 striker di depan. Apakah Lukaku akan main duluan? Saya pikir tidak, ya. Walaupun ini masih ada opsi terbaik bahwa Tuchel bisa aja memainkan. Menurut saya masih ada Werner yang akan dimainkan duluan. Dengan Timo Werner ya akan sana. 2 di belakangnya itu adalah Christian Pulisic dan Mason Mount. Itu akan jauh lebih bagus. Kalau tidak ada Werner, katakan mereka bermain dengan false 9. Kai Havertz yang akan bermain di sana. Ini opsi terbaik yang menurut saya. Namun semua kan tergantung dari Thomas Tuchel. Dia yang lebih tahu. Ini kan hanya berandai-andai untuk bisa melihat bagaimana pola, taktik, strategi yang dimainkan baik oleh Tuchel dan juga dengan Conte. Jadi itu yang saya lihat. Pertarungan ini akan sangat rame. Ya. Namun ketika Spurs ini bermain dengan terbuka, karena mereka butuh gol memang. Ya. Harus butuh gol. Tidak boleh imbang kan. Atau cuma menang 1 mereka percuma. Tetap juga gagal untuk ke final. Mereka harus bisa mencuri gol lebih cepat, ya. Harry Kane tugasnya bersama Lucas Moura ini harus bisa mendapatkan gol di babak pertama, paling tidak ada unggul 1 gol. Ya, buat mereka untuk bisa membangkitkan lagi motivasi dari pemain-pemain Spurs. Namun sekali lagi saya katakan sulit, ya. Tapi kalau Chelsea tidak ada Silva juga ini masih memungkinkan. Dengan Rudiger, Malang Sarr dan Aspi, saya kira masih ada celah untuk bisa menembus, ya. Bisa menembus pertahanan ini. Tapi kalau ada Silva untuk berduet dengan Rudiger dan Sarr atau dengan Aspi sangat kuat. Memang lebih bagus kalau ada Silva, ya. Kalau Silva fit benar, Silva, Rudiger dan Malang Sarr. Ini oke. Mendorong Aspi bisa bermain dari posisi agak ke depan, agak ke kanan. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Dengan kemungkinan Ziyech akan bermain di babak kedua. Opsi-opsi ini yang saya pikir akan terjadi kalau Silva main. Tapi kalau Silva memang disimpan untuk pertandingan melawan City, ini juga oke. N'Golo Kante pun belum begitu fit. Masih diragukan. Tidak boleh dipaksakan bermain dalam pertandingan ini. Kan toh sudah menang dengan 2-0 di awal. Lebih bagus kalau Kante fit benar, Kante diproyeksikan untuk menuju ke Etihad dan tampil dalam pertandingan hidup mati.
menghadapi City, karena Chelsea juga harus menang. Kalau kalah kan makin jauh, makin sulit untuk bisa mengejar City yang berada di puncak klasemen. Jadi kita akan tunggu nantinya apakah Spurs, sekarang ada di Spurs nih bola, Spurs akan menang dengan 3-0, 4-1, atau mereka akan tersingkir. Pertandingan akan berakhir imbang atau Chelsea yang akan menang. Karena di Liga pertandingan pertama tahun lalu itu Chelsea menang 3-0 tanpa balas, clean sheet ketika bermain di Stadion Tottenham Hotspur. Ya, mereka begitu kuat bermain. Nah, bukan tidak mungkin terjadi lagi bahwa Chelsea akan menang kedua kali, karena satu kaki Chelsea sekarang sudah di final Piala Liga. Mereka bisa mengamankan. Kalau untuk cari imbang ini akan mudah saya pikir buat pasukan Thomas Tuchel. Namun kita akan lihat dalam pertandingan 90 menit plus injury time apa yang akan terjadi. Menurut Anda bagaimana? Apakah Chelsea sudah pasti lolos atau ada sebuah permainan yang bisa membalikan keadaan? Tentunya bagi Spurs untuk membalikan keadaan dengan 3 gol, dan mereka tidak boleh tertembus. Gawang Hugo Lloris itu harus clean sheet, harus bersih. Tapi sekali lagi agak berat memang karena kedalaman skuad dari Chelsea bagus. Ya, mereka masih punya menyimpan 2 roket yang sangat baik. Ya, Lukaku dan Timo Werner kalau dimainkan di babak kedua akan bagus. Ada Odoi juga yang bisa masuk. Jadi saya pikir mereka bisa lolos. Chelsea bisa lolos langsung ke babak final. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan leg kedua babak semifinal di Piala Liga atau Carabao Cup untuk mempertemukan tuan rumah Spurs menghadapi The Blues Chelsea. Ciao.